Kerusuhan yang melanda Inggris buntut penikaman 3 anak di Southport, Merseyside akhir Juli lalu memicu kekhawatiran global. Adapun kerusuhan ini diduga dipicu oleh xenofobia dan informasi keliru. Karena rumor ini, demonstran di sejumlah wilayah Inggris menargetkan pencari suaka hingga komunitas Islam dan masjid. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pun mengecam aksi kekerasan yang diklaim dimotori kaum sayap kanan anti-Muslim dan imigran di Inggris. Lantas siapa mereka? Mengutip laman resmi pemerintah Inggris, sayap kanan ekstrim adalah orang-orang yang menggunakan kekerasan untuk mendukung ideologi mereka. Ideologi ini secara umum dapat dicirikan sebagai nasionalisme budaya, nasionalisme kulit putih, hingga supremasi kulit putih. Politik ini selalu berulang di Britania Raya sejak awal abad ke-20 dengan pembentukan gerakan Nazi, fasis, dan antisemit. Fasisme kemudian memperoleh konotasi rasial yang lebih eksplisit, didominasi pada tahun 1960-an dan 1970-an oleh organisasi nasionalis kulit putih yang memproklamirkan diri yang menentang imigrasi non-kulit putih dan Asia. Idenya berasal dari kepercayaan akan supremasi kulit putih, kepercayaan bahwa orang kulit putih lebih unggul dari semua ras lain dan karena itu harus mendominasi masyarakat. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Inggris telah melihat sayap kanan sebagai ancaman yang nyata. Ancaman yang ditimbulkan oleh sayap kanan telah berevolusi dan terus tumbuh. Sebelum 2014, aktivitas kelompok sayap kanan terbatas pada kelompok kecil yang mapan yang mempromosikan pandangan anti-imigrasi dan supremasi kulit putih. Kelompok-kelompok ini cenderung menghadirkan risiko rendah terhadap keamanan nasional, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, banyak serangan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pandangan seperti itu. Sayap kanan ekstrim telah berubah dari gerakan politik menjadi ancaman yang lebih besar terhadap keamanan nasional. English Defence League atau EDL yang oleh kepolisian Merseyside dikaitkan dengan kerusuhan di Southport merupakan sayap kanan ekstrim di Inggris. EDL adalah kelompok anti-jihad sayap kanan Inggris yang sebagian besar beroperasi secara daring melalui media sosial. Oxford Academy mencatat pada 2012, 3% dari masyarakat Inggris melaporkan bahwa mereka setuju dengan metode dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh EDL. Nah, sebuah studi pada 2011 menemukan 3 alasan utama untuk mendukung EDL, diantaranya ancaman yang dirasakan dari Islam dan imigran untuk melindungi identitas budaya mereka dan kekecewaan terhadap kehidupan mereka serta kelas penguasa politik. EDL terbentuk pada 2009 dan mengalami masa kejayaannya pada 2011. Kelompok ini terbentuk di Luton, Inggris. Tommy Robinson yang punya nama asli Stephen Yaxley Lennon adalah pemimpin kelompok tersebut. Ia merupakan mantan anggota Partai Nasionalis Inggris yang pernah dipenjara karena kasus penyerangan. Secara ideologis, kelompok ini berhaluan paling kanan dalam politik Inggris. Mereka menolak gagasan bahwa umat Islam bisa benar-benar menjadi orang Inggris dan menuding Islam sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Eropa. Nah, selain itu, variabel-variabel yang membuat individu rentan terhadap rekrutan EDL mungkin termasuk kurangnya pembedaan antara Muslim dan teroris, kepercayaan pada teori konspirasi, perubahan budaya lokal yang tiba-tiba, kurangnya rasa memiliki, ancaman yang dirasakan terhadap nilai-nilai Inggris, kurangnya identifikasi dengan partai politik, kesulitan ekonomi, usia, dan jenis kelamin. Kontribusi paling menonjol dari EDL terhadap gerakan kontra jihad sejak kemunculannya pada 2009 adalah penggunaan supporter sepak bola dalam demonstrasi jalanan. Sejumlah pemimpin EDL bahkan dijatuhi pidana terkait huliganisme sepak bola. Kelompok yang aktivitas utamanya pada awalnya adalah demonstrasi jalanan kini lebih keras dari itu. EDL bahkan kini menyandang label sebagai kelompok Islamofobia. Tak hanya itu, mereka dipandang sebagai kelompok ekstremis sayap kanan. Para hooligan pun berbondong-bondong masuk bukan semata karena merasa memiliki pandangan yang sama dengan EDL, tetapi lebih karena merasa memiliki wadah baru untuk melakukan tindak kekerasan. EDL membutuhkan banyak orang dan hooligan perlu wadah baru untuk melakukan kekerasan. Simbiosis mutualisme ini membuat jumlah anggota EDL terus bertambah dalam waktu singkat hingga ancamannya menjadi lebih besar.